kenceng ya. Kop protokoler mahasiswa IKIP Siliwangi. IDR. Pasti. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya terlebih dulu mohon maaf. Mungkin ada keterlambatan beberapa menit. Ini sedianya kita jam 4 dan kita mulai. Berhubung memang bulan-bulan ini kita sedang padat acara ini, padat, dan tadi juga sebagian mungkin ada yang lihat kita sedang gladi untuk acara besok. Besok kita ada acara pelantikan wakil ketua DPRD. Jadi tadi kita melakukan gladi. Kemudian sedianya hari ini yang menerima teman-teman ini adalah Pak Kabag Humas dan Protokol. Beliau memang di protokol senior di kepolisian senior, kombes ya, udah kombes protokol ini. Karena saya duduk di protokol itu baru beberapa bulan ya. Jadi beliau ini lebih pakar masalah protokol. Kemudian yang sebelah kirinya Pak Hen itu Pak Gugi. Sebelahnya lagi Irfan Haji. Nah, mungkin udah ada yang kenal atau belum, nggak tahu nih saya. Kemudian ada Pak Hajiman. Pak Hajiman mana keluar ya? Nih tim protokol juga. Kemudian ada teman-teman dari ini Unisba nih, Haifa di
Tiga sama Alia. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Kasubag TOPIM dan protokol beserta teman-teman yang hari ini hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman protokol dari IKIP Siliwangi Cimahi yang alhamdulillah hari ini bisa berhadir bersama-sama. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang Banggar DPRD Prof Jawa Barat. Alhamdulillah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan ceria, sehat, dan juga nanti kita bisa share untuk ke depannya. Sesuai izin dari pimpinan dan juga rekan-rekan nanti akan menambahkan, hari ini kita akan menyampaikan sharing tentang keprotokolan, dan saya yakin teman-teman sudah tahu, sudah banyak mendapat materi baik mungkin dari internal maupun dari eksternal yang lain seperti itu. Di depan teman-teman ada tampilan yang nanti akan kita sampaikan. Saya mungkin tidak akan menggurui, tapi ini hanya menyampaikan saja tentang protokol, dan saya yakin teman sudah sering baca tentang protokolan ya. Nah, saya lihat dari kami lihat dari segi pakaiannya protokol banget gitu ya Pak ya. Ya teman-teman ya, ini resmi gitu ya, seperti itu. Kalau kami memang baju seperti ini, pada hari Rabu, hari Kamis ketentuan Pergubnya menggunakan baju pangsi ya. Nah, jadi kami menggunakan baju pangsi seperti itu, atau baju adat. Saya ngopak ya banyak di mana. Cek. Nah, jelas tidak? Ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan keprotokolan. Saya yang di lapangan, Pak Gugi, Pak Irfan Raji, mungkin kalau Irfan Raji pernah ketemu ya, karena dia juga sama. Basic beliau dari UIN, ya, juga di protokol, basicnya di protokol Wardah, ya, Pramuka, pasti boleh ketemu ya seperti itu. Nah, ada juga Pak Wasman yang sedang tugas keluar, yaitu senior kita semua, pangkolotna, pokok kita semua gitu ya, seperti itu. Teman-teman, mungkin izin saya buka masker boleh ya? Izin Pak, udah lengkap gitu Pak. Nah, itu dia masker. Nah, hari ini saya akan sampaikan materi seperti ini. Kita buka saja ya. Coba maaf. Ini logo kami, logo protokol DPR Jawa Barat ya, atas rancangan Irfan Raji beserta Pak Gugi, lalu diatasi oleh Pak Kasubag. Alhamdulillah ini sudah punya kita ya. Pin juga ada yang kita dipakai, pin protokol ada seperti itu. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, ini umum tentang protokol yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, lalu pengertian juga dari undang-undang nomor berapa? Saya ingin tahu. Undang-undang tahun berapa? Undang-undang berapa? Nomor 9 tahun. Nah, tuh kan berarti sudah khatam ya. Berarti tak perlu lagi yang namanya mengajari tentang protokol. Teman sudah tahu semua. Ya, seperti itu. Nah, ini silakan dibaca saja. Yang pertama 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 poin. Kesimpulannya adalah jadi penampilan protokol membawa pengaruh terhadap unit kerjanya. Nah, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar semua. Di mana ada pimpinan pasti ada protokol. Acara bagus, protokol tidak akan dilihat. Acara jelek, protokol yang dicari. Itulah kita. Nasib Anda dengan kami sama semua.
sama ya, di mana-mana begitu ya. Mie goreng seetik protokol di calon seperti itu ya. Jadi kesimpulan adalah penampilan protokol membawa pengaruh terhadap baik penampilan gestur kita, penampilan juga pengalaman atau pekerjaan kita di lapangan. Kita lanjut. Undang-undang jelas nomor 9 2010 ini sudah baca semua, sudah khotam semua saya yakin. Ya, teman-teman sudah baca semua di sini, pasti sudah khotam. Tak perlu lagi saya jelaskan. Seperti itu. Sama tidak? Sama nggak dengan yang Anda baca? Sama ya? Tidak mungkin berbeda. Karena kita satu undang-undang nomor 9. Kita lanjut. Landasan hukum protokol nomor 9 2010 tentang keprotokolan, 24 tentang bendera, bahasa dan lambang negara satu negara, lalu 62 tentang ketentuan protokol mengenai tata tempat, tata upacara, lalu Permendagri nomor 11 sudah 2008 tentang pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah ya. Lalu dasar yang non juridis adalah adat istiadat atau kebiasaan. Yang ini akan sering kita pakai, sering. Kalau ini jelas, ya, kalau ini jelas seperti itu. Kita lanjutkan. Fungsi protokol. Nah, yang pertama adalah informator, orang yang memberi informasi, orang yang menyampaikan informasi kepada pimpinan. Ya, teman-teman bertugas di lapangan pasti menyampaikan informasi kepada pimpinan atau mungkin ajudan, kalau ada ajudan seperti itu ya. Nah, ini kita bicara formal dulu nih karena kita biar nyambung dengan nanti pekerja kita di lapangan seperti itu. Lalu komunikator, penghubung antara dinas A dengan dinas B, dinas A dengan kita ya, dinas B dengan kita atau kita dengan lembaga yang lain, menyampaikan, menghubungkan ya. Selanjutnya sebagai guide, pemandu tamu, guide ya, pemandu tamu, bagaimana cara jalan kita, bagaimana pakaian kita, bagaimana gestur kita, bagaimana speak kita, bagaimana tata laku kita kepada beliau. Nah, itu betul-betul sangat menjadi patokan karena memang protokol sebagai etalase pimpinan seperti itu ya. Menggait, jangan sampai kita menggait terlalu jauh, jangan sampai kita menggait terlalu dekat juga. Jadi sekitar 2 atau 3 meter kita mengarahkan dan pasti dan yakin pimpinan akan mengikuti apa yang kita incar seperti itu. Salah mengkol, salah semuanya seperti itu. Oke. Bagaimana caranya? Cara jalan sudah tahu ya semuanya? Sudah diajarkan? Sudah diajarkan cara jalan, bagaimana cara belajar kalau menggait pimpinan? Nanti kita jelaskan. Lalu pembawa acara, announcer atau host. Oke. Saya yakin teman-teman sudah belajar semua. Bagaimana cara memandu acara resmi atau tidak resmi? Ya, bagaimana posisi kaki kalau laki-laki, kalau perempuan bagaimana posisi kakinya? Seperti itu. Saya yakin teman sudah tahu semua. Laki-laki bagaimana cara membawa acaranya? Kakinya bagaimana? Terbuka, tertutup, satu kaki begini. Bagaimana? Terbuka ya. Kalau perempuan? Bagaimana tertutupnya? V atau yang kiri depan atau kanan depan? Bebas. Yang penting tertutup. Seperti ini. Kalau perempuan, laki-laki seperti ini. Ya, seperti itu. Saya yakin teman-teman. Lalu personil upacara, membaca doa, membawa baki dan lain-lain. Ya. Nah, jadi saya yakin kalau biasanya basicnya itu ada di pramuka, ada di paskibra, biasanya gitu. Karena memang jalannya mesti benar, nggak mungkin jalan pakai struktur nakannya seperti itu. Emang di sini ada orang yang tidak bahasa Sunda ngerti? Atau orang Sunda semua? Orang USA ya, orang Sunda asli ya. Kita lanjutkan. Makna dari protokol fisik, jelas gestur kita, fisik, ya. Bagaimana cara jalan
temenang bongkok seorang protokol, temenang kieu, temenang dangah teuing kita, lurus kakinya jangan kayak bebek, tahu bebek? Gini, harus begini. Nah seperti itu. Enggak segaris, kalau segaris model biasa aja. Karena model mungkin ada Pak Gugi, ini mantan Moka dulu. Nah jadi jalan nanti kita lihat nanti. Kelewat. Kami ke orang bisa. Korban. Lalu sikap attitude kita. Bagaimana kita cara mengarahkan pimpinan? Bagaimana cara kita memindahkan pimpinan? Bagaimana cara kita mengajak pimpinan? Tidak, oh ya kalian Pak, tidak bisa juga seperti itu. Atau Pak, boleh Pak, tidak bisa. Mesti dengan cara jalan bagaimana? Nanti kita praktekkan ya, biar sama semua gitu. Ya, seperti itu. Oke. Lalu pengetahuan, pengetahuan kita. Bisi ada pertanyaan dari pimpinan anak-anak ini orang itu gitu. Ya tapi ya yakin pimpinan nanyanya jam berapa kita mulai? Kapan kita selesai? Apa acaranya? Saya duduk di mana? Nanti saya menyampaikan materi enggak? Atau sambutan tidak? Nah seperti itu. Kita mesti tahu yang lain-lain. Termasuk biasanya kalau pimpinan kami meminta list nama, list name atau daftar nama yang akan nanti disampaikan oleh beliau. Nah ingat tulisannya sebenar dan terbaca. Jangan asal pimpinan macam nama juga itu pengarana. Harus jelas. Kalau kapital semua, ya kalau kecil semua, ya seperti itu. Penampilan, ya penampilan kita. Kalau kita berpakaian seperti ini, saya yakin ini sudah formal semua ini. Ya, kayaknya Pak kalau protokol seperti hari seperti ini, saya wah repot ya Pak ya. Ya, Pak Gugi, Pak Raji, Pak Irfan, Pak Irfan, kakak Raji, karena pramuka ya. Kalau kakak begini, begini, wah kita repot. Ya, ini setiap hari atau hanya protokol aja begini? Oh iya, kayak ini ya, kayak pramugari ya. Nanti keren, mantap. Kemampuan IQ kita, ya. Kemampuan umum, kemampuan dalam segi melayani, kemampuan dalam segi pengetahuan, kemampuan kita selalu berbicara, seperti itu. Ya. Selanjutnya suara, voice. Tidak nyempreng, tidak manja. Gimana suara manja? Tasya itu mana? Oh, enggak. Nah, gitu lah. Ya, kalau kami maaf ya, saya dengan jujur saja kami dengan pimpinan seperti adik kakak, seperti bapak dan anak. Alhamdulillah kami memimpin pimpinan seperti beliau, nyaman. Maaf bukan depan beliau ya, bukan. Tapi emang benar, nyaman gitu loh. Ya. Pasti ada. Teman-teman maaf ya kalau kita nggak dibahasain lucu aneh-aneh, nah itu kita gitu loh. Ya, kalau kita stres di lapangan, pasti ngomong ngecapruk. Bapak doang. Suara kalau seorang protokol meng-MC atau membawakan acara, tidak nyempreng Assalamualaikum warahmatullahi seperti itu. Mohon perhatian acara pelantikan, nah seperti itu. Ya, saya dulu pernah sekali, seperti itu. Teman ada yang pernah belajar MC? Sudah sering belajar MC? Semua sudah ya? Apa yang digunakan suara? Diafragma. Kalau perut aja keengap. Mohon perhatian, baca itu perut namanya. Udah aja engap, jadi antara dan dada dan perut. Suaranya jangan nyempreng, dilepaskan dengan berpower dan lurus pakai mic itu, nggak boleh begini. Ini etikanya seperti itu. Itu soal MC. Ya. Selanjutnya pendekatan, approach, pendekatan baik kepada pimpinan, tapi tidak juga mencari muka. Ya, biasa aja, sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang protokol seperti itu. Ya, ini makna dari seorang protokol. Oke, lanjut. Prinsip dari protokol. Prinsip dari protokol. Satu adalah benar. Berdasarkan arti. Nah, tadi mohon izin, tadi saya bisa ngobrol dengan Pak Irfan Raji, lalu Pak Gugi, juga termasuk Pak Kasubag. Ada yang namanya, nanti kita perbaiki nanti ke depannya ya. Ada yang protokoler, ada protokol. Bisa membedakan?
bisa membedakan protokol. Nah, nanti kami juga mendapat materi dari sumbernya, ya. Kalau protokoler itu orangnya diganti menjadi seorang petugas protokol. Dulu protokoler seperti instruktur. Nah, dulu kan ada, sekarang tidak ada. Namanya sudah mulai diganti, perbaiki. Protokoler. Nah, protokoler itu adalah kita. Kalau nama lembaganya atau nama tugasnya adalah protokol. Jadi misalkan nama Ikatan Protokol Mahasiswa, misalkan begitu. Jadi kalau protokolnya orangnya. Nah, ini ya. Benar. Lalu baik dalam etika, sopan, tidak berlebihan, ya, pembawanya tenang, kalem, cool man kalau bahasa sekarang, santai, teriwet, garba gurubuk. Tapi terkadang ada juga perlu kita garba gurubuk, perlu ada juga seperti itu. Karena kita mobilitas kita banyak, apalagi kami di sini megangnya mungkin dulu pada saat saya pernah bertugas di Gedung Sate selama 2 tahun lebih, menggait hanya gubernur, wakil gubernur, sekda, paling gitu aja udah, paling sama intannya, istrinya. Kalau di sini kami tidak. Di sini kami 120 orang dengan berbagai jenis karakter manusia yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sok aja lah, nggak usah diatur-atur. Ada juga yang memang ya gimana, nah seperti itu. Tetapi semuanya punya hak protokoler, punya hak protokol, punya hak untuk difasilitasi seperti itu. Oke. Lalu indah dalam estetika. Indah ini bukan berarti apa ya indah ini gunung, bukan. Indah ini piawai, membawanya enak gitu loh, membawanya enak, nyaman, seperti itu. Oke. Lanjutkan. Master of Ceremony, MC. Nanti saya bukan tes punya, nanti yang sudah biasa MC ke depan ada, yang sudah biasa MC ada. Siapakah itu? Ada. Mana? Oh, nanti kita tes ya. Kita coba dulu. Ya, kita coba. Ada 2 orang ya, laki perempuan? Ada, Pak. Ada. Ya. Yang pertama, arti MC Master of Ceremony. Master adalah tuan ataupun guru, ya, tuan upacara. Orang yang memang memandu upacara dari awal sampai akhir, ya, seperti itu. Siapa MC di pemerintahan? Para protokol, dalam arti yang memegang kendali. Lalu di organisasi adalah biasanya panitia, ketua seksi upacara atau protokol atau seksi acara biasanya. Ya, seperti itu. Tugas MC sebagai koordinator upacara. Semua bersumber kepada MC. Ya. Penanggung jawab upacara. Ya. Siapakah itu maksudnya? Siapa pemimpin upacara, cadangan pemimpin upacaranya, pemimpin upacara, cadangan pemimpin upacaranya. Kita yang set. Ada nggak orang-orang pembaca doa dan lain-lain? Keistimewaan MC smart, pintar, komunikatif, lalu lincah, ramah, menarik, rapi, tegas, tanggung jawab. Ini seorang MC. Ya. Karena ada juga, maaf ya, ini mungkin MC kalau acaranya hiburan, family gathering gitu ya. Tapi kalau resmi, dia kan satu arah, tidak komunikatif, tapi satu arah dia memerintahkan kan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, mengambil alih pimpinan. Nah gitu, itu satu arah. Beda dengan hey, apa kabar semua, hai guys, beda lagi. Dan saya yakin kalau suaranya yang resmi dipakai ke non resmi, dia nggak enak biasanya, karena sudah tertata suaranya. Seperti itu yang saya rasakan seperti itu. Kalau mau buat acara hiburan, karagok gitu loh, karena kita biasanya satu arah. Oke, kita lanjutkan. 10 poin tugas protokol PMC. 1. Acara. Acara kita mesti benar dari awal sampai akhir, dari persiapan sampai dengan selesai acara, finishing bahasa kita. Betul-betul tersusun.
rapi. Yang kedua adalah upacara. Upacara benar, di mana posisi pimpinan upacara, berapa meter, di belakangnya siapa, di mana sound, di mana peserta upacara, itu betul-betul diatur oleh kita semua. Kunjungan, kalau kami dari DPRD ataupun dari yang lain mengunjungi sebuah tempat ke sebuah lokasi, ke sebuah instansi, ke sebuah dinas, kita betul-betul harus merange jam berapa kita berangkat, nyampe jam berapa, siapa yang menyebut, itu kunjungan semua. Siapa yang pertama kali menerima di depan pintu, ketika buka pintu, pimpinan kita siapa yang pertama dilihat oleh pimpinan, itu mesti ada. Dan itu harus lurus, segaris. Di sebelah kiri, diturun, nah di sini menjajar. Seperti itu. Oke. Layout harus jelas. Kita mengarah ke utara, selatan, barat atau timur. Seperti itu. Kalau dalam upacara yang saya terima pada saat pelatihan, tidak boleh peserta upacara langsung menerima matahari. Mesti membelakangi. Siapa yang langsung menerima matahari? Pembina upacara. Kalau dalam militer seperti itu. Ya. Kalau dalam aturan, tapi kadang-kadang ada berubah, gimana tergantung tempat saja. Lalu mengenal unsur pimpinan dan geografi daerah. Seorang protokol harus tahu bagaimana kondisi sebuah tempat. Ya, cuaca, bagaimana cuaca panas atau dingin, pemimpin daerahnya bagaimana. Apakah tidak ada mungkin kalau sebuah tempat kepala adat, kepala suku, atau kiai atau kesepuhan, di sana harus tahu dan bisa mengenal geografisnya. Apakah mungkin di sana situasinya santri, mesti menggunakan peci dan juga samping ataupun sarung, ya, harus bagaimana? Itu harus betul-betul diperhatikan juga. Koordinasi, baik koordinasi dengan pimpinan, koordinasi dengan sesama, laporan kepada pimpinan, koordinasi kepada lembaga yang sejajar oleh kita, yang kita kunjungi, laporan kepada pimpinan, seperti itu. Menguasai bahasa, mungkin saat ini kalau kita tugas, alhamdulillah kita masih menggunakan bahasa Indonesia atau Sunda yang benar Sundanya. Karena Sunda kadang-kadang Sunda ini sok jadi karaco. Bahkan Sunda bahasa Indonesia pun dibawa ke bahasa Sunda gayanya. Ya, udah tahu semua teman-teman. Kalau Sunda, pas benar Sunda, hapunten ngawakil manawi gitu itu. Kisah tepangsiran Pak Anu, hapunten Nabi di protokol Jawa Barat, masuk di Pasian Pancen. Tahu Pancen? Benar. Siapa yang ngomong tugas? Itu harus tahu tuh, kan orang Sunda. Abdi Pasian Pancen, sarang Rengan, Manawi, Ayu Waktos, kupu di DPRD, pedokok dia. Kupu orang Sunda asli. Dari mana? Palembang. Sunda asli. Tahu kupu? Karena bukan kupunya kadang-kadang siapa gitu. Ketua, pimpinan, ya seperti itu. Kadang bahasa Sunda itu memang betul-betul susah. Ya, gunakan bahasa yang benar-benar. Pimpinan atau ketua atau kepala gitu ya, seperti itu ya. Lalu administrasi yang baik dan benar, tersusun rapi, laporan, ya. Pembawa acara host, pakaian, dress code kita bagaimana, jangan sampai salah kostum. Ya kadang-kadang ya kita juga memaklumi lah ya. Mungkin capek kita, kadang-kadang kita lupa menyampaikan dress code kita kepada pimpinan atau kita juga yang salah. Ya, salah dress code gitu loh. Saya pernah pagi-pagi datang nih, nah batu kiai bagi dulu. Tuh ini saja. Lalu cek and recheck, ini yang paling utama nomor 11. Ya, kalau pimpinan dulu saya waktu di Gedung Sate, bahasanya adalah make sure kan, jangan gitu, pastikan. Dan sekarang benar. Kalau Pak Kasubag cek lagi, pastikan. Soal protokol salah seetik, aduh repot. Ya. Makanya kadang-kadang kalau tugas sendiri teh bumbung. Kalau dua kan bisa
bisa berbagi tugas. Kamu di sana, saya di sini. Nanti gantian. Kamu di sana, kamu di sini, saya di sana. Putar. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, acara ada kenegaraan, acara resmi. Saya akan bahas ada di dalam undang-undang nomor berapa? Ada itu pokoknya. Beres, lewat. Boleh ulas ini. Tus dan tum. Ini dalam upacara, ya, ada upacara tus sipil, ada upacara tum. Ya, seperti itu. Saya ingin tidak bahas. Lewat. Kunjungan, visit. Ada kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja atau incognito atau rahasia. Ya. Tanpa ada pemberitahuan, langsung tok gitu. Apa namanya? Sidak kalau bahasa sekarang mau gitu ya. Kunjungan rahasianya ada dinya gitu. Ada sidak yang berjalan, ada di mobil ningalikeun we gitu. Nya. Ada seperti itu ya. Protokol harus tahu juga, tapi kadang-kadang protokol juga repot kalau seperti itu. Karena rahasia jadi rahasia itu apa. Lanjut. Layout. Nah ini ya. Udah pasti udah tahu ya? Udah tahu ya? Udah tahu belum? Halo, ada suaranya? Sudah minum? Sudah ya? Ada seninya nggak ada kan? Udah tahu semua ini ya? Oke, udah tahu ya? Lewat. Mau duduk, presage, ya, presage. Satu arah, genap, ganjil. Jika mobil lainnya, ya seperti itu. Lewat. Nah, tadi ini ya, di satu arah. Ini yang dipakai oleh kami di DPRD nomor 1. Pimpinan, ketua, wakil. Seperti itu. Ya. Lalu ada juga yang genap seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kira sudah tahu semua teman-teman. Sudah bisa membedakan. Ada yang ganjil, ini lebih enak. Senternya ini. Kalau ini yang genap, ini senternya. Jadi ke kirinya 3, ke kanannya 2. Dan selanjutnya seperti itu. Tinggal kita memang baca. Pindah. Yang harus diperhatikan ya dalam preses ini adalah pejabat yang mewakili tempat duduknya tidak sama dengan yang diwakili. Pejabat yang mewakili beda. Lalu pejabat yang jabatannya rangkap diambil yang tertinggi. Oke. Lalu aturan umum tata tempat silakan baca di sini. Jelas. Pindah. 5. Mengenal unsur pimpinan dan geografi daerah. Ini tinggal dibaca saja. Saya kira teman-teman sudah bisa tahu lah, ya, sudah bisa ini lewat. Ya, pimpinan adanya ini koordinasi report, laporan, ya, sebagai konsultasi setingkat menengah, koordinasi seperti ini, ya, lanjut. Menguasai bahasa, jangan menggunakan bahasa yang berlebihan atau lebay atau alay, bahasa sekarang, oke. Bahasa adalah media komunikasi lisan maupun tulisan sebagai sarana mengekspresikan gagasan yang dalam pelaksanaannya sehari-hari sangat dipengaruhi oleh gaya bahasa. Oke, lanjut. Administrasi seperti ini, ya, lewat. Pembawa acara bisa membaca situasi dan kondisi tidak panik. Kadang-kadang ya seorang MC ya, mau kaburu-buru. Ini saya pernah ngalami soalnya. Yang MC, yang di dejenan, yang doa. Saya pernah gitu. Siapa yang pernah di sini? Ada nggak? Saya pernah ngalami soalnya. Yang MC-an lupa di dejenan, naik dari doa, langsung doa di sikap sempurna. Saya pernah begitu. Panik, tapi kita mengusir diri mau tidak mau. Ya. Lalu murah senyum. Ya, apapun yang terjadi tetap MC selalu senyum walaupun pabrik aja. Dinaimu. Kesel gitu. Itulah MC. Betul nggak? MC kayak gitu. Ini ganti. Oke ya. Baik. Ya Allah. Aku ya kita lihat seperti itu ya. Oke. Bagi MC, penampilan rapi, make up tidak berlebihan, menor gitu ya.
wah ya burung, cuy, lalaki di blast on gitu misalkan gitu. Ya Pak Gugi ya, hati-hati. Gitu. Pengucapan tidak cadel dan diulang-ulang. Ya, seperti itu. Kadang kalau sudah lelah biasanya sok belit. Nggak semalu tekanan di tukang, ya, hayang tampil lah Pak belit. Seperti itu. Dan tanggap, sikap tanggap kita. Oke, seperti itu. Lanjut. Ini pakaian dress code kita, ya. Yang sering kita pakai di sini adalah ini PSA, PSR, PSL. Kalau ini PSDA ini adalah pakaian harian kepala daerah biasanya, atau di lapangan, ya seperti itu. Formal dress-nya jas dasi dan rakor ini internasional, terus keterangannya seperti itu. Ya. Di Jawa Barat, pergubnya adalah Senin menggunakan peda kaki, Selasa adalah casual, smart. Ya bagaimana? Bajunya gaul, karena gubernurnya juga gaul. Bisa misalkan celananya krem, merah atau biru ataupun hijau atau oranye, orang-orangnya gitu ya. Yang penting sekarang masih sekarang zaman baju tubrukan ya. Warna tubrukan. Yuna hijau, iya buruk kali kecil dating sama kecil dating ya. Biasanya ini krem, ke atasnya abu-abu atau hitam atau apalah ya. Ini sipil teman-teman. PSH itu adalah lengan panjang bersaku satu. Itu PSH ya, atau pendek. Kalau PSR ini lengan pendek, sakunya 3. Saku 3. Oke, saku 3. Kalau bahasa Sunda jastong, pacamat gitu ya, eselon 2, 3 dilantik, 4 itu pakai PSL berpeci. Kalau PSL jas lengkap, sipil lengkap. Nah, seperti Bapak ini nih. Bapak ini nih di sini bertiga. Emang tiduran protokol lagi nah? 4. Biji. Oh iya. Nah, itu PSL kayak gini. Plus peci. Dan ini kancing kan? Ini dikancingkan. Enggak ya? Kancingan? Oh, dikancingkan. Itu yang benar. Ya, seperti itu. Kalau dia saku 3, maka yang dibuka 1 paling bawah. Kalau kancing 2, berarti 2 yang bawah paling bukan. Itu adalah aturan internasional yang dipakai. Ya, kalau perempuan enggak. Kalau laki-laki iya. Ya. Ujung dasi ada di ujung sabuk. Tidak panjang teuing, tidak pondok teuing. Oke, itu aja. Oke. Pindah. Nah, check and recheck. Ya, teliti dan teliti ulang. Make sure kan, pastikan, yakinkan. Oke, cek min 3, min 2, min 1. Kalau sudah dekat, min 1 jam atau plus 1 jam selesai acara, ada evaluasi. Lanjut. Moto protokol. Nah, jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka orang tidak akan mengingatnya tadi kita misalkan tadi. Tapi jika kita melakukan sesuatu yang salah, maka orang yang akan mengingatnya. Itu protokol. Itulah soal protokol. Di mana-mana. Kita sudah capek kerja, kita sudah maksimal. Lampu jebret lampu, disalahkan kita. Nah ingat kan? Ya itulah kita mesti cek. Apakah perlu ditambah listrik daya atau menggunakan genset atau bagaimana? Cari alternatif sebanyak-banyak. Ya, oke, lanjut. Terima kasih. Yang kedua. Nah saya sampaikan teman-teman, ini secara formal tadi bicara masalah protokol yang ada secara umum. Nah sekarang kami ada di DPRD provinsi, sama tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9. Tetapi kami punya juga. Nah ini di protokol mahasiswa IKIP Siliwangi Cimahi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kurang ingat.
Oke, kami ya, Gugi, Haji, saya, Pak Wasman, Ajiman, dipimpin oleh beliau, kami di protokol DPRD Jawa Barat. Ya, kita lanjutkan. Oke, klik ke protokolan, undang-undang, dan satu lagi ada, ini. Akhirnya kan? Oh, ini gimana? Oh, ini. Lanjut. Kok orang ngajinya pohon ini? Ke protokolan. Lanjut. Tak, udah ya. Tak. Sama, oke? Ini nggak jangan ini. Nah ini kita bicara ke protokolan di lingkungan SET DPRD Jawa Barat. Kita bicara nih, karena teman-teman datang ke sini ke DPRD. Ya, oke. Yang pertama tetap undang-undang. Nah, yang kedua lihat nih, peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi selain kami mengacu kepada ini, pun kami mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPRD tahun 2018 yang ditangani oleh Pak Hans Bibiho kalau nggak salah. Betul Pak ya? Ya, oke, lanjut. Kan teman-teman, saya pindah dari DPRD dari Gedung Sate ke sini tahun 2020. Jadi mungkin baru setahun lah lebih ya sampai sini. Apa yang dilakukan oleh protokol di DPRD? Memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sejumlah 120 orang. Ya. Sejumlah 120 orang. Dari kalangan mana? Semua kalangan partai politik. Ya. Yang punya karakter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hingga Z. Tapi kami bangga bisa mengelola mereka, bangga sekali. Ya. Menyampaikan informasi sejelas-jelasnya. Oke. Lalu mengarahkan ke lokasi acara, memposisikan tempat duduk atau berdiri saat berfoto, mengkoordinasikan kendaraan yang dipakai oleh pimpinan baik secara via ADC ataupun kepada kru ataupun driver langsung. Nah itu kadang-kadang teman-teman. Ya. Lanjutkan. Siapa yang mendapat hak protokol? Ada 3. 1, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam hal anggota DPRD mewakili pimpinan DPRD dalam acara resmi yang digunakan pimpinan DPRD diberikan hak keprotokolannya. Misalkan ketua DPRD tidak hadir diwakili oleh ketua komisi atau ketua fraksi, maka hak protokolnya sama seperti yang mewakilkan. Seperti itu. Tempat duduknya diatur oleh kita seperti itu. Seperti Anda di IKIP Siliwangi. Anda di IKIP Siliwangi. Ada rektor, apa? Rektor. Rektor suka datang? Suka mewakili? Sudah diwakilkan ya? Sudah diwakilkan oleh siapa? Wakil atau di bawahnya itu. Nah, perlakuannya harus sama. Yang sokoto tidak boleh berbeda-bedakan. Oh, Ima ada korek, misalnya komite rektor gitu ya, atau apa lagi. Tetap sama. Karena tertuang dalam DPRD, peraturan DPRD tahun 2018, hak anggota, paragraf 8, protokoler pasal 83 dan 29. Lewat. Pakaian, tadi saya jelaskan, kami di sini mempunyai 3 jenis pakaian. Ya, yang pertama PSH yang tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman, kalau di DPRD ini ada yang namanya rapat paripurna. Nah, rapat paripurna ini yang memang membedakan pakaian, teman-teman. Ya, 2020 saya datang ke sini, Juni, blank, nggak tahu di Baturan ke Pak Gugi, di Bejaan ke Pak Gugi. Ini guru saya Pak Gugi, tapi nyentrum ke Pak ini.
Terus Pak Ugi ini orang lama di sini teman-teman. Protokolnya 6 tahun daripada saya. Ya, Pak Kasubag ini lebih lama lagi apa? Luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. PSH, PSR, PSL yang tadi saya jelaskan. Ya, kalau PSR direncanakan mengambil keputusan sebuah acara. Oke, seperti itu. Lalu ada juga yang PSL, sipil lengkap. Kalau paripurna, pelantikan. Nah, besok ada pelantikan. Tadi teman ada yang masuk ke ruang paripurna? Ada. Nggak ada ya? Ada. Sudah pernah lihat ke paripurna? Belum. Nanti mau lihat? Boleh. Pak, izin Pak, boleh Pak? Boleh ya? Di ruang paripurna nanti boleh. Nanti kita lihat sebelum nanti akhir acara, ya. Untuk perempuan kebaya nasional, untuk wanita. Kalau acaranya resmi. Nah, kita lanjut. Pasal 135, dalam hal melakukan kunjungan kerja atau kunker atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian dinas harian PDH atau pengurus lapangan. Kalau mungkin maaf ya, kalau kalau anggota di sini biasanya menyesuaikan. Ada yang resmi, ada juga yang santai, tapi tetap resmi. Tapi tetap atunya bersepatu, nggak ada yang bersantai. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setiap hari Jumat, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian batik khas Jawa Barat. Ini aturannya ya. Ini aturannya. Ya, oke, lanjut. Tempat duduk. Nah, teman-teman, ada 5 hal. Ketua DPRD didampingi oleh wakil ketua DPRD, gubernur dan wakil gubernur ditempatkan sejajar di sebelah kanan ketua DPRD. Wakil-wakil ketua DPRD duduk sebelah kiri ketua DPRD. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota. Sekretaris DPRD peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat. Nanti teman-teman akan melihat di ruang paripurna. Ya, di mana ketua DPRD, ke kiri siapa, ke kanan siapa, di belakang siapa, sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, yang depan dan siapa, itu sudah diatur semua. Sesuai dengan peruntukan dan aturan undang-undangnya. Lanjut. Ini ngusung-ngusungnya gini. Nah teman-teman, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bagaimana cara tindakan kita di lapangan menggait yang tadi, ya, cara jalannya bagaimana, gitu kan ya. Ada boleh satu orang siapa yang bisa menyentuhkan bagaimana cara jalan yang benar seorang protokol menggait pimpinannya, ada? Siapa yang berani? Dapat nanti hadiah dari Pak Kasubag. Kalau kami di sini sebutkan drakor, karena Pak Kasubag resep film Korea ternyata ini hebat. Ada yang mencontohkan sini, cara jalan seorang protokol bagaimana? Cara menggait pimpinan, ada? Berani? Hai, berani? Boleh? Silakan. Ayo. Pimpinannya Kakak Raji. Kakak Raji, anggap pimpinannya. Coba. Pak Irfan, Pak Irfan Raji di sini sebagai ketua DPRD. Oh, lupa gubernur atau gubernur. Kita lihat. Ayo. Nah, di sini Pak, sana Pak. Silakan guide beliau, tempat duduknya di sebelah yang asalnya beliau. Kapan belajar? Jangan salah dulu, yang mau dulu, kalau mau luar nanti guling-guling. Oh, silakan. Ya. Halo Pak Gubernur gitu. Halo Pak Gubernur. Nah, di mana tuh tadi? Di mana tidurnya tadi? Nah, oke. Sini siapa namanya? Cynthia. Siapa? Siti Anjani. Iya. Oke, Cynthia Anjani sini lagi. Oke. Sini lagi. Ada yang mau? Ada yang mau?
Ya. Sinta. Silvi. Oh iya. Oke. Pak Aziman menjadi seorang ketua DPRD. Duduknya di atas. Sangat menjiwai sekali Anda. Mending tiga, ini sarang lembangan aja. Lempar dong saudara ya. Oke, sip. Tos. Tepuk tangan buat Silvi dan Siti Anjani. Oke, duduk. Oke. Ada yang mau sampaikan? Pak, itu kurang tepat, Pak. Itu benar. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Dan kebetulan Pak Ajaman ini pernah beberapa bulan dengan Ketua DPRD. Ya, tetap menjiwai. Iya. Nah, saya sampaikan sekarang ya, bagaimana cara seorang protokol menggait pimpinan. Izin Pak Gugi. Minggu buka acara. Nah, Pak Gugi ini kebetulan dia lama di protokol DPRD Jawa Barat. Ya, lama sekali. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Begitu ya. Begitu ya. Jadi kita nggak di belakang belikan, enggak. Di depan mereka, mengkanankan. Atau begini Bu, mengkanan. Ya, nggak di belakang dia. Kayak tadi. Jadi saya di mana? Itu paling bahaya. Nah, misalkan kalau tengah ya tengah-tengah kan, jadi contoh. Ya, menggait dengan cara seperti ini. Aja agak miring. Ayo Pak, Pak. Tangga, ada tangga. Bener, gestur kita begitu. Perhatikan, tangannya. Iya, tangannya kita naik aja nanti silakan. Perhatikan, pelan, hati-hati. Tegur ngomong, os. Bagaimana saya memindahkan orang? Bagaimana? Ibu berdiri. Laki-laki berdiri, dua orang, dua sepasang. Ayo sepasang. Ini ibu dan bapaknya. Ini bapaknya. Beres. Misalkan ini kurang tengah-tengah. Bagaimana caranya? Seperti itu. Izin geser ke kanan. Izin geser ke kiri. Seperti itu. Jalan sama protokol tidak boleh bungkuk. Tegap. Seperti itu. Ya. Tidak boleh pembalik, mesti tegas. Ya. Kalau selesai, selesai duduk, pasnya kita memberikan penghormatan. Seperti itu. Ya, ada setengah lari, yang benar dan yang salah. Ini yang salah. Ini benar. Seperti itu. Ya, itulah
Kalau bertanya, kita mesti mendekat. Izin Pak. Siap Pak. Tetap mesti sempurna. Baik Pak, perkiraan di mana Pak akan dimulai. Izin Pak. Tetap seperti ini. Nggak bikin langsung, baru dulu. Coba kan. Itu cara penghormatan etika kita kepada siapapun. Tidak hanya saja kepada pemimpin tinggi, semua memindahkan yang seperti itu. Cara pada saat memberikan plakat, di mana posisi tamu, di mana posisi tuan rumah, di mana? Di mana tamu? Di kiri. Ingat selalu mengkanankan. Ya. Di mana posisi kita? Sebelah kiri pimpinan. Begini. Ya. Pernah saya ajarkan, pernah saya menu pelajaran, ini misalkan ini. Jadi satu ini bisa di bawah ini. Ini atas pegang, ini bawah. Oke. Nah ini kadang-kadang teman-teman yang suka kita berbeda. Sekali kali bilang tapi di depan dengan cara mengkanankan. Mobil datang, siap datang Pak. Baik, lanjut Pak. Misalkan bertanya di jalan, siapa yang hadir? Siap, Pak. Ya, sudah hadir dalam izin Pak Kapolda Pak. Nah seperti ini. Boleh Pak, izin Pak. Ada pangkat ada. Baik. Seperti ini. Cara foto, misalkan izin Bapak, mohon izin tangan di depan, kanan semua. Baik, terima kasih. Silakan foto bersama. Foto melihat ke sini ke depan. Lihat 3, 2, 1 ini foto utama. Bapak Ibu siap menulis lagi. Tapi kadang-kadang ya kumah situasi. Mau orang ya itu ayang gitu nya. Ya berarti kita sudah mengarahkan dengan cara seperti itu. Tidak. Ya, mama anu. Hal demikian yang harus kita lakukan pada saat pelaksanaan. Menggait dengan benar, duduk yang benar. Misalkan Bapak anu sebagai bicara kita mau. Ya. Berbagai macam karakter 120 orang, berbagai macam gaya kita, tapi tetap kita menghormati dan juga membiasakan kita melayani yang baik kepada mereka. Belum itu anggota terhormat. Ya, oke. Itu segala cara gestur kita. Gestur adalah kunci kita bagaimana cara menggait. Tangga hati-hati, naik tangga, turun tangga hati-hati. Ada yang sudah tahu? Siap. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap melayani dengan bahagia, dengan ceria walaupun bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, tapi alhamdulillah kami di lapangan dapat penilaian baik dari pimpinan. Alhamdulillah. Ya, kan kita juga bekerja maksimal. Apalagi pada saat rapat paripurna ini yang paling kita menekankan. Datang gubernur ke ruangan pimpinan, ke ruangan DPRD, ke ruang ketua DPRD, anggota belum datang, kita bisa bagi tugas. Saya di mana, Pak Gugi di mana, Pak Kasubag di mana. Berlaku sekarang. Kalau rapatnya sidang paripurna memutuskan mesti ada setengah lebihnya Pak, 3/4. Mesti ada 81 orang. Mesti ada 81 orang. Tidak boleh kurang, harus karena memutuskan. Jadi kalau rapat biasa penyampaian boleh. Ini paling kita tekan kadang-kadang. Menunggu. Biasa menunggu, semua sudah hadir baru kita keluarkan. Pimpinan dari ruang ketua DPRD. Kita arahkan. Berbagai jaringan pesawat Talkie sampaikan bahwa Demak 1 bersama pimpinan merapat ke ruang paripurna. Nanti dari pintu menyampaikan kepada pengisi acara atau MC. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Bapak Ibu yang terhormat, kami segera duduk kembali tempat masing-masing. Sambut, masuk ke ruang paripurna disambut. Gubernur Jawa Barat dan pimpinan DPRD Jawa Barat tiba di tempat acara. Ya. Waktu saya di pengalaman di gubernur mungkin hanya 1 orang saja. Semuanya manut kumah protokol.
Kadis di mana? Di sini vaksin. Oh siap. Kalau di sini bisa di sini. Saya di sini. Oh mangga. Yang penting kita sudah. Nah, tapi semua alhamdulillah respect dibagi sama kita semua. Dengan baik. Karena semua kami diatur oleh beliau. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan? Ingat, kita menjadikan cermin atau etalase pimpinan. Gitu. Ya. Senyum kita jangan diada-ada. Ya, senyum kita tulus. Walaupun mungkin ya kadang-kadang pimpinan ya, apa boleh itu? Siap, izin, siap. Apa? Kita sampaikan yang terbaik. Oke. Dari saya, mungkin dari kami hanya sekian. Mungkin ada pertanyaan, silakan ke Pak Kasubag. Tapi nanti dari teman-teman menambahkan, kami silakan. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baris ini ya. Ini kan pas lagi biasa aja. Oh. Nah, nanti teman-teman ini pimpinan. Ya. Ini wakil 4 Pak Oleh. Ini wakil 1 Pak Maria. Ini dari PKS. Ini dari PKB. Ini Bu Ine wakil 2. Bu ini dari PDIP. Lalu ini wakil 3 dari Golkar, Pak Adi Ginanjar. Nah, itu yang besar pintunya. Itu tempat ruangan ketua DPRD. Tapi nggak boleh melihat ke dalam ya, di sini aja. Ini ruang tunggu VIP, ruang tunggu tadi ada yang masuk ya? Ada Pak. Ada masuk. Bisa nggak kalau nggak bagus kita saja? Masa balik itu, harusnya nggak balik tuh. Nah, dibikin salah pas gimana lain. Ini ruang pimpinan, ruang TK di sini jadi nempel sama teman-teman. Nah, ini pada saat saya dilantik ketua DPRD, ya, ini namanya Taufik Hidayat. Ini full pimpinan ketua DPRD, ya, Pak Rukyat, wakil 1, wakil 2 Bu Ine. Ini tahun periode kemarin ini jadi ketua DPRD. Ini Pak Debarka, ini Pak Oleh Soleh. Ini dari PKB, Golkar, PDIP, PKS, Gerindra. Ya, ini foto-foto Kajati yang baru. Ya, ini dengan rapat komite COVID setiap seminggu sekali. Yang sebelah kirinya, sebelah kanannya adalah kunjungan Kajati. Oke, ini ruang ketua VIP yang langsung tembus ke ruang ketua. Ini Pusekwan. Ini eselon 2-nya, kepala dinasnya kalau di dinasnya. Ya. Jadi sekretaris bukan anggota. Ya, seperti itu. Ini Bu Ida Wahidah gitu ya. Ya. Ini ruang kita, kerja kita, saya ngomongin. Ya. Oke. Hah? Tadi Pak Gubernur dengan Pak Riyad ya. Ini Ketua Kapolda Pak Robi. Ini yang demo kemarin. Ya, ada ini nggak nih kemarin nih? Hari ini demo nggak nih? Nggak. Kemarin nih. Jangan demo. Jangan merusak. Ya, kita langsung ke sini. Ini ruang paripurna teman-teman. Wow. Ya, ayo udah sini. Tempat duduk untuk kamarnya di sini. Karena COVID jadi hanya isinya 2. Ya.
nanti pas di foto ini hilang ya. Ini hilang. Jadi ini punya di depan aja ini hilang semua nanti. Pada saat ya sesi foto bersama. Nanti kalau foto ini hilang. Satu. Sip. Yuk sama-sama.